Takin, NIM 230 10 117 130 150. Kenalkan, saya Alfikri Viral, NIM 23010 117 13881. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Mutakin dengan NIM 230101 376. Perkenalkan, nama saya Elvira Dana Julianti, NIM 230101 17130 109. Perkenalkan, saya Frederica Marcella, NIM 23010 117 130 114. Nama saya Zana Gladia Ratna, NIM 2301 0117 1300082. Perkenalkan, nama saya Nur Fazina, NIM 230 101 113 370. Hari ini kita akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak, ruminansia, dan unggas. Materi yang dibutuhkan adalah bagan hormonal reproduksi ruminansia jantan dan betina, serta unggas jantan dan betina. Nah, langsung aja yuk teman-teman, kita simak video ini. Menjelaskan sistem kerja hormon reproduksi sapi jantan yang diawali dengan adanya rangsangan. Rangsangan dapat berupa suara, bau, maupun sentuhan. Rangsangan kemudian mencapai ke hipotalamus yang mensekresi hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon GnRH yang telah disekresi merangsang adenohipofisa untuk menghasilkan hormon FSH dan ICSH. Hormon FSH dan ICSH yang telah disekresi memiliki fungsi tersendiri. Contohnya, FSH merangsang sel Sertoli dalam tubulus seminiferus yang akan menstimulus untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia sebagai nutrisi untuk spermatozoa. Hormon ICSH merangsang sel Leydig dan tubulus seminiferus. ICSH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron, di mana hormon testosteron untuk menghasilkan sifat pada ternak jantan seperti libido. Kemudian, nutrisi yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan sel Leydig akan masuk ke tubulus seminiferus untuk proses spermatogenesis. Selanjutnya adalah mekanisme pada hormon unggas jantan. Perlu kita ketahui teman-teman, sistem kerja hormon unggas jantan tidak jauh berbeda dengan sistem kerja hormon ruminan jantan loh, yaitu diawali dengan adanya rangsangan. Rangsangan pada unggas dapat berupa suara dan cahaya. Karena unggas tidak memiliki indera perasa, maka cahaya merupakan rangsangan yang paling mudah tersampaikan pada unggas. Rangsangan kemudian mencapai hipotalamus yang mensekresi hormon GnRH. Hormon GnRH yang telah disekresi merangsang adenohipofisa untuk menghasilkan hormon FSH dan ICSH. Hormon FSH dan ICSH yang telah disekresi memiliki fungsi tersendiri. FSH merangsang sel Sertoli di dalam tubulus seminiferus yang akan menstimulus untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia sebagai nutrisi untuk spermatozoa. Hormon ICSH merangsang sel Leydig dan tubulus seminiferus. ICSH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron, di mana hormon testosteron untuk mendapatkan sifat jantan seperti libido. Kemudian, nutrisi yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig akan masuk ke tubulus seminiferus untuk proses spermatogenesis. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme hormonal dari sistem reproduksi sapi betina. Pertama diawali dari hipotalamus yang akan menghasilkan GnRH yang merangsang adenohipofisa mensintesis FSH dan LH. Selanjutnya FSH akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan folikel menjadi bagian sel TK interna yang menghasilkan estrogen sehingga menyebabkan ternak birahi. Jika estrogen sudah maksimum, akan memberikan feedback pada hipotalamus yang akan mengaktifkan LH. Follicle degraph yang berisi ovum dan cairan folikuler akan mendesak follicle degraph yang pada akhirnya akan pecah. Selain itu, LH juga berperan dalam proses tersebut untuk mempercepat pecahnya follicle degraph atau proses ovulasi. Ovum akan keluar menuju uterus di kornua. Tetapi jika ovum tidak dibuahi, maka ovum akan diserap oleh kornua untuk merangsang endometrium, menghasilkan PGF2 alfa untuk melisiskan Cl yang membuat estrogen turun.
Jika ovum dibuahi, maka LTH akan meningkat dan merangsang terbentuknya progesteron untuk menjaga fetus agar tidak keluar saat kebuntingan. Fetus yang semakin besar akan memberikan rangsangan ke hipotalamus untuk mensekresi hormon GnRH yang akan merangsang neurohipofisa untuk menghasilkan oksitosin, di mana akan memberikan kontraksi pada uterus. Dan untuk mempermudah kelahiran yang dibantu oleh hormon relaksin yang berguna saat dilatasi serviks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme hormonal dan sistem kerja dari unggas betina, yang diawali dari hipotalamus akan memberikan sinyal ke hipofisa anterior yang akan mensekresikan hormon GnRH, yang terdiri atas FSH dan LH yang berperan pada ovarium. FSH akan berpengaruh pada pematangan ovum, dan LH akan berpengaruh terhadap robeknya epitelium pada stigma untuk terjadi ovulasi yang kemudian akan ditangkap oleh infundibulum. Selain itu, ada hormon androgen pada ayam betina yang berfungsi sebagai penghasil putih telur pada bagian magnum. Hormon estrogen yang dihasilkan ovarium berperan dalam perkembangan oviduct untuk keseimbangan kalsium pada saat terbentuknya kerabang telur. Hormon progesteron yang dihasilkan dari epitelium superficial akan menghambat sekresi gonadotropin. Setelah ovulasi dan pembentukan telur, unggas memberikan rangsangan jika ingin bertelur ke hipotalamus untuk mensekresikan GnRH, kemudian merangsang neurohipofisa untuk mensekresikan hormon oksitosin dan relaksin untuk melakukan relaksasi uteri. Setelah bertelur, ayam betina akan merangsang hipotalamus untuk mensekresikan hormon GnRH, kemudian adenohipofisa mensekresikan hormon prolaktin atau LTH untuk mengeram. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Semoga teman-teman bisa belajar dan paham tentang hormon-hormon reproduksi pada ternak. Tiap hormon tersebut sangat berperan dalam perkembangan organ reproduksi dan untuk berkembang biak. Cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman suka video kami. Teman-teman kalau ada kritik dan saran boleh banget nih tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.